Kalau kita berbuat kebaikan, kembalinya kebaikan lagi kepada kita gitu ya, smart listener. Dan itulah yang selalu diberikan melalui NU Care oleh para donatur ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, berbicara tentang kegiatan-kegiatan tadi kan udah ada beberapa aspek tuh ya yang teman-teman jelaskan. Udah ada dari sosialnya, kesehatan, edukasi, ekonomi. Ada aspek lain lagi kah yang teman-teman kemas menjadi satu kegiatan berbagi dengan masyarakat Kota Makassar? Ya, terima kasih Kak. Kami lanjut. Jadi selain yang kami sebutkan tadi semua program-program ini, salah satu layanan yang kami berikan kepada masyarakat itu sendiri adalah layanan ambulans gratis. Nah, layanan ambulans gratis ini ya betul-betul gratis tanpa syarat, meskipun dari Makassar keluar daerah. Nah, untuk itu ambulans kami berhubung karena kami belum memiliki ambulans secara pribadi, secara NU Care, kita kerjasama dengan salah satu majelis wakil cabang atau MWC tingkat kecamatan. Jadi kami kolaborasi untuk operasionalnya kami yang urus, mobilnya orang lain yang punya. Namun alhamdulillah saat ini sudah pengantaran jenazah itu sudah ke-16 kali dan sudah ada yang ke Sidrap, ke Bone, Goa dan ke atasnya itu betul-betul free meskipun di luar kabupaten atau Kota Makassar. Nah, yang ingin kami sampaikan kepada pendengar Smart FM itu sendiri bahwa Lasisnu ini ada sebuah konsep yang kami berikan bahwa untuk berbagi itu Kak tidak mesti besar. Sehingga fokus kami di Lasisnu itu, NU Care itu sendiri, setiap program-program itu kami memberikan tagline itu bahwa 10.000 bisa apa. Nah, itu ada yang pertama 10.000 bisa apa, yang kedua itu dari koin NU. Nah, ini kaleng kita kemas. Kaleng ini namanya koin NU. Nah, koin NU ini kita sebarkan ke masyarakat umum itu sendiri. Ya notabene kita ketahui bahwa uang koin itu kadang terhambur di rara buku, nyelip-nyelip di mana-mana. Iya, nyelip di atas televisi. Nah, ini banyak tapi pas dicari tidak ditahu di mana. Nah, ini uang koin-koin inilah kembalian sayurnya emak-emak atau ibu-ibu kita, orang-orang tua kita itu disatukan satu kaleng setiap akhir bulan atau penuh, nanti kami jemput kalengnya. Nah, dari program ini yang kami sampaikan kenapa bisa gratis keluar daerah, itu dari uang koin-koin inilah Kak, yang kita gunakan untuk operasionalnya. Setiap ada kegiatan-kegiatan maka setiap koin yang masuk itu, setiap rodanya mobil itu berputar, maka terus mengalir keberkahan pahala untuk para donatur. Nah, yang kedua yang kami sampaikan bahwa 10.000 atau koin yang masuk langsung akan didoakan oleh staf kami. Nah, didoakannya itu alhamdulillah dari berbagai donatur kita testimoni bahwa saya tidak sangka bahwa saya hanya sedekah bumbu yang kemarin, saya hanya sedekah 10.000 tapi doanya betul-betul menyentuh. Didoakan kesehatan, keturunan, haji, dilunaskan utangnya, semua doanya. Dan tentunya ini adalah SOP yang kita lakukan. Nah, selanjutnya yang ingin kami sampaikan para seluruh pendengar dan sahabat-sahabat bahwa kita sebagai manusia pemuda, khususnya kita karena kita masih usia anak muda, biasanya itu lembaga-lembaga seperti ini biasanya dipercayakan kepada petua-petua kita, orang-orang tua kita. Nah, ini alhamdulillah kita dipercayakan anak muda semuanya. Maka kita berpikir anak muda tentu punya inovasi-inovasi yang harus besar juga harapannya. Nah, ini sahabat-sahabat yang kami sampaikan bahwa kalau kita hidup hanya sekedar hidup, apalah arti sebuah kehidupan kita? Ada kami di Sahabat Lasisnu itu menganggap bahwa semua sahabat-sahabat yang bergabung adalah orang-orang baik. Karena kenapa? Kami menganggap bahwa orang-orang baik karena kesempatan seperti ini tidak semua orang bisa diberikan. Sehingga kalau kita dikasih amanah seperti itu, dikasih kepercayaan atau dikasih ruang, maka berikan yang terbaik. Manfaatkan itu sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Karena kita yakini
semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita tidak memiliki uang, ya kita sedekah melalui pemikiran atau tenaga kita atau keahlian jari kita bermain medsos, bagaimana mencari donatur. Inilah ladang pahalanya. Iya, betul. Gitu ya, tak perlu besar, tak perlu banyak. Kita hanya fokus yang kecil-kecil seperti yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan, itulah yang bisa kita sumbangkan begitu. Tapi kan dalam menjalankan roda organisasi, apalagi memegang tanggung jawab yang besar, ini adalah, katakanlah ini adalah dana umat gitu ya yang dikelola. Pasti ada kesulitan, ada tantangan. Apa saja? Dari Bu Sek dulu. Kalau kadang-kadang suka dukanya atau tantangan yang paling berat deh gitu. Tantangan sih sampai sejauh ini dengan yang baru-baru, kita kan baru menjabat, untuk masalah tantangan mengelola itu saya rasa masih minim. Bisa dibilang tidak ada, karena memang kita atur sebaik mungkin, khususnya untuk masalah keuangan, karena ini memang betul-betul selain kalau memang mengatur dana perusahaan susah, ini mengatur keuangan umat itu mungkin jauh lebih susah, tapi insya Allah tidak semuanya teratur dengan kita yang mengatur sendiri. Oke, kalau dari Pak Ketua apa? Kalau tantangan yang saat ini yang paling, anggaplah kita bermain WA, teman-teman WA, medsos, itu kadang kita dicibir. Apa yang sebenarnya kau kerjakan? Setiap hari minta-minta terus update status. Padahal kan kami berprinsip bahwa sahabat-sahabat Lasisnu maupun lembaga-lembaga atau komunitas di luar semuanya itu yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan itu, sebenarnya satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang kita lakukan, apa teman-teman di luar itu yang lakukan, tidak sedang minta-minta. Sebenarnya kita hanya memfasilitasi orang-orang yang ingin bersedekah. Karena kenapa orang yang tidak mau bersedekah, kenapa orang tidak mau terlibat, bukan karena pelit, Kak, bukan karena dia tidak mau, tapi sebenarnya kita tidak memfasilitasi orang-orang tua kita yang berduit, yang berdermawan. Sehingga kami berharap bahwa teman-teman, sahabat-sahabat kami semua pasangkan di hati kita dan pikiran kita bahwa kita sahabat-sahabat tidak sedang minta-minta, tapi sedang memfasilitasi umat atau masyarakat bagaimana hartanya mereka sedekah mungkin dari segi ilmunya, terobosan-terobosannya mereka bisa tersalurkan dengan umat. Makanya semua medsos itu kita gunakan hampir seperti obat, pagi siang malam update terus, karena tugas kita hanya menyebarkan informasi untuk diarahkannya orang-orang baik ke Lasisnu itu sendiri, dan program-program kita itu tergantung Yang Maha Kuasa. Siapa yang dipilih-pilih. Biarkanlah kita yang berikhtiar, nanti yang ngetuk hatinya biar yang di atas. Betul gitu sekali, ya. Bersedekah kan itu atau berbuat kebaikan kan bukan hanya di satu tempat aja, bisa di mana aja gitu ya. Saya kebetulan teringat langsung nih, beberapa kali di beberapa tempat juga kan kita di Kota Makassar dengan kurang lebih 1,5 juta penduduk gitu ya. Banyak yang kurang mampu dan akhirnya menjadi masalah sosial juga gitu ya. Banyaknya anak jalanan, gelandangan yang entah mereka terakomodir atau enggak, kita nggak tahu ya. Selalu turun di jalanan dan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang gitu ya. Banyak orang beranggapan bahwa itu adalah ladang sedekah saya. Ketika menemukan anak jalanan, saya beri uang, itu adalah sedekah saya. Tapi di sisi lain juga ada yang menentang itu gitu. Kalau dikasih terus ya malah mereka akan tambah betah di jalanan. Satu unik juga kejadian, saya mendapati ada beberapa anak-anak gitu ya yang datang. Saya nggak tahu, teman-teman nanti boleh minta pendapatnya seperti apa. Mereka datang ke tempat-tempat restoran, rumah-rumah makan, begitu bukan ngamen, tapi ngaji. Mereka mengaji dengan semua bacaan yang sama, nadanya sama, kata-kata pembukanya sampai penutupnya sama, dan itu beberapa kali terjadi. Setelah mereka ngaji baru dimintai satu-satu duit gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri sebagai lembaga sosial gitu ya, yang juga sering bersentuhan langsung dengan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, gimana sih melihat fenomena ini gitu? Sekarang katakanlah mereka menjadikan ngaji tersebut sebagai alat untuk meminta-minta gitu.
Padahal kan kita dilarang untuk minta-minta nih ya. Kita punya cara lain untuk mengumpulkan donasi. Gimana pendapatnya? Ya, kalau pendapat kami Kak terkait hal yang dibicarakan tadi bahwa memang menjadi kontroversi di masyarakat kita, bahwa ada yang mendukung, ada yang tidak. Cuman kami hanya ingin menyampaikan lewat pada kesempatan ini bahwa yang tadi awal kami sampaikan bukan mau disalahkan, tapi kadang sahabat-sahabat kita sebagian itu kurang teredukasi Kak, atau kurang tidak ada ruang. Nah sekiranya kalau kayak tadi yang mengaji yang seperti itu ya, mungkin kalau diberikan ruang, diberikan edukasi oleh mungkin sesama penggerak sosial atau pemerintah kita itu sendiri, mungkin tidak akan kebawa seperti itu. Karena memang orang yang makan itu di resto-resto atau rumah makan kita lihat, atau mungkin di antara kita yang pernah dikunjungi pengamen apa dan sebagainya Kak, kadang ada momen-momen tertentu yang memang pada saat itu orang mungkin suami istri lagi tidak mau diganggu, mungkin lagi ada masalah di rumah mau diselesaikan di tempat makan atau di mana, sehingga memunculkan hal-hal negatif, padahal hanya timingnya yang kurang tepat. Sehingga kami berharap hal seperti itu ya, mungkin karena di era sekarang untuk media sosial kan sangat memudahkan kita. Bisa jadi mungkin ini jadi salah satu inspirasi program nanti ke depannya untuk teman-teman di Educare. Kalau menurut pendapat Ibu Sek sendiri gimana Kakak Yaya? Kalau saya sih lebih tertarik tadi yang pembahasan kalau kita memberi, seolah-olah kita sudah merasa saya sudah mendapat pahala. Saya mengutip dari pembahasan sahabat senior yang mengatakan dengan adanya kita ini menyalurkan bantuan orang baik, jadi ada dua manfaatnya. Yang orang baik itu akan jauh dari kesombongan. Contohnya dia kan tidak tahu bahwa siapa yang saya beri, jadi istilah ria atau apa semacamnya sudah terhapuskan. Yang kedua, orang yang diberi juga tidak merasa rendah rendah sekali, karena dia juga tidak tahu siapa yang memberi. Itu contohnya. Dan dari beberapa tadi yang kita sebutkan itu yang sudah terlaksana. Memang kita juga masih niatkan beberapa kebaikan-kebaikan selanjutnya. Amin. Semoga dilancarkan gitu ya.